my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Coba ketua kelas berdoa dulu. Ini doanya. Bersiap. Siap. Doa dalam hati dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita absen dulu ya. Pertama, Aisyah Zulfa Awaliyah. Yang kedua, Al-Hafiz Hadir. Ana Madaniyah, Andini Sekar, Azahra Kesya Putri. Kenceng dong suaranya, say. Cantika Putri, Devi Maulidia, Erlan Dadi Nugraha, Hafizah Saifullah, Intan Kasifah, Joko Prasetyo, Putri Agustina, Raihan Aditya, Saya hadir. Rifat Baihaki, Rizka. Kekayaan yang ada di alam kemudian dipergunakan untuk jadi kekayaan yang ada di alam di Indonesia ini itulah yang disebut juga dengan sumber daya. Kemudian sumber daya manusia. Kita bahas satu-satu, oke? Kalau namanya sumber buatan berarti kita yang buat, ya kan? Kita yang buat gitu. Supaya apa? Untuk mendapatkan apa potensi yang ada di misalkan di tanah ini, misalkan potensinya apa? Sengaja dibuat manusia. Sawah itu adalah sumber daya buatan manusia. Paham nggak? Ya, karena apa? Kita kan butuh makanan. Betul nggak? Butuh padi untuk makan. Jadi dibuat sawah, ya kan? Untuk bangunan, untuk perumahan elit, perumahan yang biasa-biasa aja. Daerah sini sudah jarang ada. Paham? Sudah dialih gunakan menjadi mungkin dulu ini sawah. Betul nggak? Ya kan? Karena penduduknya bertambah, akhirnya membutuhkan rumah. Akhirnya sawah dipakai untuk bangun rumah. Paham? Yang kedua, waduk. Nanti dulu ya, itu dari dulu. Nah, ini pasti ada gunanya. Kalau kita buat pasti ada gunanya yang bermanfaat. Untuk apa manfaatnya? Untuk kita juga, ya kan? Waduk ini gunanya cuma tadi mengairi sawah, kemudian persediaan air yang nggak kekeringan, kemudian apa lagi? Ya, nih waduk contohnya. Nah, pernah jalan-jalan nggak ke waduk gitu? Pernah ya? Kalau sini nggak ada waduk, adanya yang biar besar, ya kan? Dalam perkebunan biasanya yang tumbuh itu apa sih tumbuhannya? Sejuk. Kita ngomong ke sana perlu karena apa? Panas. Ya, jadi kalau tumbuhan teh dan tumbuhan stroberi adanya di daerah pegunungan, di dataran tinggi, udaranya sejuk. Kalau di Jakarta nggak akan bisa. Paham? Jadi kalau orang Jakarta cuma pergi ke sana jalan-jalan, di daerah sawah, tapi nggak berair gitu. Ya, Tegalan itu kayak kebun kita misalkan perlu tomat, bikin sendiri kebunnya gitu. Itu namanya tegalan. Ya, pohonnya biasanya yang cepat buah. Kemudian dikasih pestisida, ya kan? Gedenya supaya banyak tomat-tomatnya, tomat misalnya.
di Indonesia. Ada yang Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Pulau Bali dan sebagainya. Ya, jadi penyebaran atau banyak Jakarta pasti dapat kerjaan apa aja yang penting sawah. Kemudian piramida penduduk sangat melebar. Namanya piramida kayak gini ya. Ya. Nah, piramida itu yang di bawah itu paling melebar. Kenapa? Kita sesi ibu akan menjawab pertanyaan. Siapa yang bertanya? Saya, Bu. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Ya, sebelum ibu jawab, ada yang bisa jawab? Saya. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Saya, Bu, kegunaan waduk adalah untuk mengairi sawah, untuk membangkitkan listrik tenaga air, untuk persediaan air. Ya, ibu akan bantu tadi jawab ya. Kalian udah tahu atau udah pernah dengar ada waduk atau bendungan, ya kan? Kalau di Padang namanya kula. Kula itu tempat ada air. Nah, ini kegunaannya adalah untuk satu, untuk membangkit tenaga listrik. Jadi di kampung-kampung kalau punya ada bendungan, tenaga listriknya itu dari air, ya, untuk menerangi atau rumah-rumah yang nggak punya lampu, jadi menyala lampunya gitu, untuk pakai tenaga air. Yang kedua, untuk mengairi sawah, berguna banget ini untuk mengairi sawah, apalagi dari musim panas begini. Taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Mengerjakan LKPD secara kelompok ya? Iya. Sekarang ibu minta kelompoknya maju satu persatu. Menjelaskan pengertian dan fungsi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan yang ada di alam yang bisa digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup baik berupa barang dan jasa. Ya, ibu bantu sedikit pertanyaannya, ibu jawab sedikit. Sumber daya alam itu tadi kan adalah kekayaan alam di Indonesia ya, yang ada yang bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui, kemudian dipergunakan berupa barang atau jasa. Jadi kekayaan alam itu ada yang berupa barang, ya kan, ada yang berupa jasa. Kalau jasa itu seperti apa? Transportasi, alat angkutan gitu loh, perahu dan sebagainya. Laut itu kan bisa ya dipakai buat transportasi, atau jasa dokter dan sebagainya. Jadi berupa laut itu kan bisa ya dipakai buat transportasi, atau jasa dokter dan sebagainya. Jadi berupa barang atau jasa. Ayo yang kedua. Ya. Menyebutkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang bisa diperbarui adalah air, matahari, dan tanah. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui adalah minyak bumi, alam, dan batu bara. Tadi pertanyaannya sebutkan contoh ya. Iya. Sebutkan contoh yang bisa diperbarui ya, dan tidak bisa diperbarui. Yang bisa diperbarui apa tadi? Air.
mendaur ulang. Mendaur ulang itu artinya ditambah kegunaannya. Dulu misalkan botol botol minum didaur ulang, jadi dikatakan dibuat sebuah pot. Ya, itu namanya mendaur ulang. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Ya, sampah plastik terutama. Karena apa? Plastik itu ada yang tidak habis, artinya masih bisa dipakai gitu. Masih bisa dipakai tapi dipergunakan untuk seterusnya. Jadi kita harus hemat. Ya, mengambil kesimpulan dari pelajaran ibu gitu loh. Oh, sekarang kita harus hemat tenaga listrik. Kemudian hemat juga air. Sebelumnya